Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Hai teman-teman mahasiswa PPG Prajabatan maupun PPG Daljab. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan step by step tutorial membuat laporan studi kasus nih. Oke. Nah, ketentuan umumnya perlu diingat ya. Untuk di video sebelumnya saya sudah menjelaskan prosedur pembuatan laporan studi kasusnya. Nah, kali ini saya lebih detail tentang cara membuatnya nih. Ketentuan umumnya saya ulangi lagi, saya recall lagi bahwa laporan studi kasus harus berdasarkan pengalaman sendiri ketika PPL nih. Nah, kebetulan kemarin itu saya laporan studi kasusnya itu diambil dari pengalaman PPL 2. Ukuran kertasnya A4, fontnya itu Times New Roman 12 pp, kemudian spasinya 1,15. Oke, nah di sini pertama kalian bisa edit ukuran kertas sama fontnya dan spasinya itu setelah penulisan selesai ataupun sebelum penulisan selesai. Nah, caranya jadi untuk setting size-nya, ukuran kertasnya, kalian klik layout, lalu size, lalu pilih A4. Nah, nanti otomatis akan berubah sendiri. Kemudian untuk tulisannya atau fontnya, kalian klik layout, nah pilih tulisan Times New Roman, lalu di sini kalian pilih yang 12 pt, jadi ukurannya 12 ya. Kemudian, nah untuk spasi itu ketika kalian klik home, nanti di home itu di sebelah sini itu ada untuk spasi, untuk ukuran spasi kalian pilih yang 1,15. Oke. Nah, selanjutnya di sini mengenai cover untuk laporan studi kasus itu beda-beda ya, tergantung kalian sendiri. Nah, ini kebetulan cover yang saya gunakan itu memang saya sengaja tidak desain di Canva atau apa. Saya bikin yang simple, di Word juga sekalian. Secara keseluruhannya seperti ini. Di sini adalah judul, tulisan laporan studi kasus, dikerjakan untuk apa, misalkan untuk memenuhi apa, terus ini logo kampusnya, nama kalian, NIM atau NPM kalian, lalu di sini program studinya seperti itu. Oke, yang pertama ini contoh judul kasus yang saya kerjakan kemarin itu, dan sebagai gambaran aja ya. Di sini contohnya kurangnya partisipasi aktif peserta didik kelas titik-titik dalam kegiatan diskusi kelompok serta kurangnya penggunaan media pembelajaran yang berbasis teknologi pada mata pelajaran bahasa Inggris di sekolah titik-titik. Nah, itu nanti tergantung kalian. Nah, ini kebetulan studi kasus saya itu ada 2 kasus yang berbeda seperti itu. Nah, untuk kasusnya tergantung ya, terserah kalian kasus yang kalian temukan berapa, apakah satu pun juga boleh. Nah, di sini lalu ditulis laporan studi kasus. Nah, dikerjakan untuk memenuhi komponen uji tertulis mahasiswa PPG atau UKM PPG Prajabatan gelombang 2 tahun ajaran 2022-2023. Oke, nah di sini itu nanti kalian tempelkan logo universitas kalian, lalu di bawahnya adalah nama mahasiswa, NIM atau NIM atau NPM kalian, kemudian program pendidikan profesi guru Prajabatan atau ada yang PPG Daljab, itu tergantung ya. Bidang studinya kebetulan saya adalah bidang studi bahasa Inggris, kemudian fakultas saya adalah Fakultas Bahasa dan Sains, itu tergantung ke LPTK masing-masing ya fakultasnya. Beberapa LPTK memang udah ada fakultas khusus atau LP3M atau apa ya yang khusus untuk memang punya gedung PPG sendiri, atau mungkin ada fakultas untuk PPG sendiri seperti itu. Kemudian universitas, lalu tahun pembuatannya seperti itu. Oke. Nah,
komponen wajib yang perlu kalian ingat dan perhatikan ketika menulis laporan studi kasus itu ada 4 ya. Saya ingatkan lagi, deskripsi studi kasus, analisis situasi, alternatif solusi, serta evaluasi. Oke, masing-masing itu ada ketentuan berapa kata yang harus kalian tulis. Oke, yang pertama adalah deskripsi studi kasus, itu ada 100 hingga 150 kata. Nah, di sini saya hanya ada 3 paragraf, yang mana kasus tadi di judul ada 2, maka yang paragraf pertama saya menjelaskan kasus yang pertama. Nah, di sini misalnya dalam pelaksanaan praktek pengalaman lapangan 2 atau PPL 2, saya menemukan beberapa kasus, diantaranya kurangnya partisipasi aktif peserta didik ketika diskusi kelompok. Hal ini terlihat ketika hanya beberapa peserta didik yang aktif dalam mengerjakan tugas kelompok, sedangkan beberapa peserta didik hanya menjadi penonton atau numpang nama saja di kelompok tersebut. Nah, ini kasus yang pertama di paragraf pertama. Kemudian untuk kasus yang kedua, kasus lainnya adalah kurangnya media pembelajaran yang berbasis teknologi dari hasil pengamatan kepada guru sebelumnya, itu kurang memanfaatkan teknologi seperti Canva, game quizzes, Wordwall, dan lain-lain. Guru lebih sering menggunakan papan tulis dan game konvensional yang membuat peserta didik terkadang merasa jenuh dan kurang bisa mengerti materi yang diajarkan. Jadi kasus kalian itu sekalian dijelaskan sedikit nih uraiannya seperti itu. Kemudian di paragraf terakhir itu kasus tersebut itu penting, kenapa? Mengapa topik itu penting kalian bahas seperti itu. Kasus tersebut penting untuk dikaji dan diselesaikan karena kurangnya partisipasi aktif peserta didik dalam kelompok membuat mereka kurang dapat mengembangkan bakat yang mereka miliki serta kurang berpikir kritis dalam memecahkan permasalahan dalam proses pembelajarannya nih. Selain itu, pendidikan di abad 21 ini selain berpusat kepada peserta didik, guru harus mampu memanfaatkan teknologi sebagai media pembelajaran. Jadi, usahakan kalian menjelaskan itu singkat dan jelas, karena memang ada ketentuan berapa katanya. Nah, untuk melihat atau mengecek apakah yang kalian tulis itu udah sesuai jumlah katanya, itu kalian blok dulu tulisannya. Kemudian nanti kalian di pojok sebelah kiri bawah itu akan ada tulisannya nih. Ini misalkan 150 of 945 word kata. Jadi di sini kalau misalkan udah 150 berarti pas nih. Di sini udah 150 kata. Jadi udah maksimal. Jadi udah mentok. Nah, kalau misalkan lebih kalian bisa kurangi sedikit kata-kata mana yang kira-kira bisa dihilangkan seperti itu. Disiasati aja sih gitu. Oke, yang kedua ya, yaitu adalah analisis situasi, yang mana analisis situasi ini jumlah katanya 200 sampai 250 kata. Nah, di analisis situasi ini ada beberapa paragraf ya, ada 4 paragraf actually. Paragraf pertama itu menjelaskan tentang situasi yang terjadi seperti apa. Nah, analisis situasi. Nah, misalkan di sini pada kasus-kasus analisis situasi pada kasus-kasus yang terjadi di kelas 8 di SMP bla 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 selama praktek pembelajaran peserta didik kurang berpartisipasi aktif dalam diskusi kelompok bla bla bla, dan setelah itu kalian jelaskan. Nah, ini contohnya ya, supaya ada gambaran nanti kalian ketika menulis laporan studi kasusnya. Oke, yang paragraf selanjutnya itu adalah menjelaskan tentang peran Anda nih. Nah, peran kalian itu sebagai apa sih gitu kan? Misalkan di sini peran saya dalam hal ini sebagai observer yang melakukan observasi pembelajaran kepada guru pamong ketika mengajar di kelas. Nah, biasanya kita kan melihat guru pamong dulu nih ketika di kelas. Hasil observasi yang saya dapatkan saya gunakan untuk merancang strategi dan media pembelajaran yang saya terapkan di kelas agar peserta didik lebih aktif dalam diskusi kelompok. Dan selanjutnya seperti itu kurang lebih ya. Nanti bisa kalian kembangkan sendiri sesuai kasus yang kalian bahas nanti di laporan studi kasus kalian. Oke, untuk paragraf selanjutnya itu
tentang siapa saja yang terlibat. Nah, kebetulan di sini saya dan guru pamong terlibat secara langsung dalam perencanaan dan evaluasi. Nah, guru pamong sebagai objek observasi serta membantu memberikan informasi mengenai kondisi peserta didik ketika proses pembelajaran. Kemudian paragraf yang terakhir itu adalah tentang tantangan dan hambatan yang kalian temukan nih ketika mencoba dalam kasus itu, terus kalian misalkan evaluasi itu tantangan sama hambatannya itu apa ya, seperti itu. Jadi misalkan ketika yang pertama tadi masih metode konvensional, terus kalian kaji nih, misalkan mengobservasi, kayaknya coba deh kita pakai metode ini, kira-kira gimana. Nah, itu. Jadi misalkan dalam melaksanakan perubahan metode, misalkan dari yang observasi yang guru sebelumnya ternyata gini nih, kita apa. Nah, itu tuh tantangan sama hambatan yang kalian temukan apa? Misalkan ini contohnya saya harus lebih teliti dalam memilih strategi yang pas itu gimana. Terus harus lebih kreatif lagi buat media yang menarik, seperti itu contohnya. Nah, untuk melihat jumlah katanya sama ya. Jadi kalian blok semua dari paragraf 1 hingga paragraf 4. Kemudian nanti kalian lihat sebelah kiri pojok bawah itu nanti ada jumlahnya. Nah, jumlah katanya udah sesuai apa belum ketentuannya. Oke, lanjut ke bagian ketiga. Alternatif solusi itu ada 250 hingga 300 kata. Nah, ini menjelaskan untuk paragrafnya ini tergantung ya, karena kan di bagian ketiga ini alternatif solusi itu kan langkah nyata yang kalian lakukan atau yang dilakukan berdasarkan tantangan dan hambatan yang dialami kalian nih gimana, serta sumber daya atau materi yang kalian gunakan itu apa gitu. Nah, untuk paragrafnya ini nggak ada ketentuan ya, jadi kalian tergantung kalian itu materi sama sumber dayanya ada berapa nih, langkahnya ya kalian tuh apa aja. Nah, kebetulan di sini saya menggunakan kombinasi flashcard dan vclub.com. Flashcardnya sebagai ini. Nah, penjelasannya singkat seperti ini ya. Kemudian kalian boleh tambahkan, tapi itu tergantung kalian ya. Kalau di sini kebetulan saya tuh tambahkan foto media atau misalkan sumber daya yang saya gunakan itu saya cantumkan sebagai bukti sama linknya. Misalkan kalau vclub-nya itu linknya saya cantumkan nih, vclub-nya linknya seperti ini. Kemudian nah, ini foto kegiatannya ketika anak belajar kelompok yang antusias itu seperti apa, saya masukkan di sini supaya sebagai bukti. Nah, terus linknya nih, misalkan saya menggunakan di sini ada Socrative nih, sumber dayanya atau materinya yang saya gunakan Socrative. Nah, itu linknya kalian sertakan gitu. Nah, ini ada lagi alternatif solusi berikutnya, itu adalah refleksi, sebagai refleksi seperti itu. Nah, sumber daya atau materinya itu semuanya saya tampilkan. Nah, jadi untuk di analisis ini ketentuan jumlah katanya itu gambar yang ada misalkan berikut link itu nggak usah dihitung. Kalau saya hanya dihitung ininya aja. Jadi tulisannya ini aja. Di total tadi paragraf berapa tadi, alternatif solusinya ada berapa, itu di total ada maksimal itu 300 kata. Seperti itu. Oke, selanjutnya yang terakhir adalah evaluasi. Di bagian evaluasi itu ada 100 hingga 150 kata. Nah, kebetulan di sini saya buatnya 3 paragraf. Jadi untuk paragraf laporan studi kasus itu tergantung kalian ya sebenarnya. Ini hanya referensi saja supaya mempermudah kalian untuk menulis, supaya ada gambaran. Nah, yang paragraf pertama itu di evaluasi itu kan tentang dampak pada siswa itu bagaimana, lalu hasilnya seperti apa. Jadi di sini tuh dampaknya sangat berpengaruh terhadap keaktifan seluruh peserta didik, kemudian dapat meningkatkan motivasi dan minat belajar peserta didik. Kemudian hasilnya itu berdampak positif dalam
menarik antusias peserta didik agar kelas menjadi kondusif dan interaktif. Ini sebagai hasilnya akhirnya seperti itu. Oke, nah untuk cek keseluruhan katanya sama ya tadi ya, di blok lalu di pojok bagian kiri bawah itu ada untuk melihat jumlah katanya. Oke, demikian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.